开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-72, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya memperoleh tubuh abadi tingkat ke-10 dan resmi diterima sebagai murid pertama Tetua Zhu, sang dewa perang tak terkalahkan. Namun perjalanan barunya baru saja dimulai. Tetua Zhu mulai mengungkap rahasia besar tentang master susunan pertempuran, kekuatan spiritual, hingga petunjuk mengenai api suci yang selama ini dicari Xiaoyan. Di saat yang sama, hubungan bermusuhan antara pavilion pembakaran dupa dan kekaisaran Xuanling kembali memanas. Pangeran ke-6 Du datang dengan sikap arogan, tetapi langsung dipermalukan oleh Tetua Zhu. Bahkan, klon Raja Xuanling sendiri turun tangan. Pertarungan dua ahli puncak pun terjadi, memperlihatkan kekuatan mengerikan yang membuat Xiaoyan sadar bahwa Raja Xuanling telah selangkah lagi mencapai Doshan. Yang lebih mengejutkan, Raja Naga Emas merasakan fluktuasi api suci dari tubuh Raja Xuanling. Benih jiwa api suci milik Xiaoyan pun ikut bergetar, menandakan bahwa rahasia besar mungkin tersembunyi di dalam kekaisaran Xuanling. Kini Xiaoyan, Mu Yingying, Mu Feng, dan Tetua Zhu akhirnya tiba di kota kekaisaran Xuanling untuk memasuki kolam kekaisaran. Namun di balik penyambutan yang tampak tenang, Raja Xuanling diam-diam telah menyiapkan rencana besar. Mampukah Xiaoyan menemukan jejak api suci, atau justru terjebak dalam konspirasi yang mengancam nyawanya? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Tetua Zhu memimpin Xiaoyan dan dua rekannya keluar dari lorong tak mencolok tersebut, lalu disambut oleh sebuah ruangan yang sangat mewah. Dekorasi di dalamnya begitu indah, lengkap dengan meja dan kursi. Namun yang paling menyita perhatian adalah kehadiran seorang wanita berseragam. "Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar. Orang yang akan menerima Anda akan segera datang," ujar wanita berseragam itu dengan suara merdu. Seragam yang dikenakannya menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, memancarkan pesona matang. Namun saat tatapannya jatuh pada Mu Yingying, terlintas rasa iri dari dalam hatinya. Mu Yingying mengenakan gaun warna-warni yang berbeda dari gaunnya. Walau sama-sama berparas cantik dan bertubuh ramping, Mu Yingying tampak seperti peri alami yang tak tersentuh dunia fana. Sedangkan wanita berseragam itu memancarkan aura liar khas orang yang lama berkecimpung di tempat seperti itu. Meski sempat iri, wanita itu langsung mengumbar senyum profesional. Ia menghampiri Tetua Zhu sambil menuangkan teh dan menceritakan bahwa perselisihan antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa sedang memanas. Namun saat ia mencoba menggoda Tetua Zhu secara halus, sang tetua menanggapi dengan dingin. "Nak, lebih baik kau tidak tahu terlalu banyak. Anda boleh pergi," kata Tetua Zhu pelan. Bang! Cangkir teh di tangan wanita itu pecah berkeping-keping. Ia merasakan tekanan fluktuasi jiwa yang begitu dahsyat hingga membuatnya sadar sedang berhadapan dengan tokoh penting yang sangat kuat. Tanpa mengeluh, ia merapikan pecahan cangkir lalu bergegas pergi. Tidak tahu malu, bisik Mu Yingying yang merasa jijik. Mu Feng juga menggelengkan kepala, menyadari adanya isyarat transaksi kotor. Sementara itu, berkat kekuatan jiwanya yang tajam, Xiaoyan menduga bahwa wanita berseragam tersebut pasti memiliki status dan latar belakang yang tidak sembarangan di tempat itu. Tak lama setelah wanita itu pergi, seorang pria berwajah tirus dan berpenampilan terpelajar masuk. Ia adalah Wenzi, guru besar keluarga kerajaan sekaligus orang kepercayaan Raja Xuanling. Ia menyambut rombongan pavilion pembakaran dupa dan memohon maaf karena Raja Xuanling tidak bisa menyambut langsung akibat sibuk mengatur strategi perang melawan klan Medusa. Tetua Zhu pun memaklumi hal tersebut. Saat mereka mulai berjalan menuju jalan utama kota Xuanling, Wenzi memimpin di depan. Namun matanya diam-diam terus memperhatikan Mu Yingying karena merasa auranya terasa agak familiar, meski ia tak mengingat di mana pernah memergokinya. Di sisi lain, jalanan kota terlihat sangat ramai dan meriah. Wenzi dengan bangga menjelaskan bahwa jalan ini adalah tempat tersibuk di kota yang berujung langsung ke pintu masuk istana kekaisaran Xuanling. Namun di tengah keramaian jalan tersebut muncul sosok bersurat muka muram. Orang itu tak lain adalah Pangeran
ke-6 Duhe. Ia sedang menyusuri jalan sambil menggerutu gusar akibat kegagalannya saat pergi menyambut murid pavilion pembakaran dupa sebelumnya. Niat awalnya untuk mencari muka di hadapan sang ayah demi takhta masa depan justru nyaris merenggut nyawanya akibat serangan sosok kuat dari sekte tersebut. Meski berhasil selamat berkat campur tangan ayahnya, Duhe menaruh dendam kesumat. Sambil berjalan mendekati posisi Xiaoyan dan rombongannya tanpa menyadarinya, ia membatin dengan penuh amarah bahwa ia akan melampiaskan dendamnya pada siapapun anggota pavilion pembakaran dupa yang ditemuinya. Di sisi lain, Xiaoyan berjalan di belakang Tetua Zhu dan Wenzi dengan sangat terkejut. Kota Xuanling yang luasnya hampir 1000 li ini ditempati oleh masyarakat penurut serta pusat keluarga kerajaan Xuanling yang menjadi benteng pertahanan dari klan Medusa. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan terus menyebarkan kekuatan jiwanya yang besar. Sebab, menurut dugaan gurunya, Raja Naga Emas, api suci kemungkinan berada di dalam keluarga kerajaan Xuanling. Namun, meski menyapu jaringan kota dan merasakan beberapa aura tersembunyi yang kuat, ia belum mendeteksi keberadaan api suci yang auranya mirip api surgawi tersebut. Di sisi lain, Wenzi terus memimpin rombongan dengan ramah. Warga kota yang melihatnya memperlakukan Tetua Zhu dan murid-muridnya dengan penuh hormat langsung menduga bahwa rombongan itu bukanlah orang sembarangan. Di tengah jalan, seorang pemuda mendatangi Wenzi untuk membicarakan suatu urusan. Wenzi pun meminta izin pada Tetua Zhu untuk menepi sejenak, membuat Xiaoyan dan yang lainnya menunggu. Sementara itu, pangeran ke-6, Duhe, sedang berjalan gundah di jalanan. Ia terus menggerutu bersama pelayannya. Akibat kegagalannya di pavilion pembakaran dupa, teguran dari sang ayah hingga ketidakhadiran kekasihnya. Pelayannya sempat menasihatinya agar menjaga sikap di tempat umum demi menjaga hak waris tahta. Tiba-tiba, sang pelayan melihat Wenzi di kejauhan dan bermaksud mengejarnya. Bang Duhe yang berjalan tanpa melihat depan mendadak menabrak Tetua Zhu. Rasanya bagaikan membentur dinding perunggu yang tak tergoyahkan hingga armnya terasa sakit. Apakah kamu blind? Kau tahu siapa yang baru saja kau tabrak? Raung Duhe penuh amarah. Namun saat melirik korbannya, seorang lelaki tua kurus pucat tanpa fluktuasi douchi, Duhe langsung tersenyum licik. Ia berniat menjadikan kakek tua ini tempat melampiaskan amarah sekaligus memerasnya. Kau menabrakku. Katakan, bagaimana kau akan mengganti kerugianmu? Ganti rugi pakaian mahal saya dengan 1000 koin emas saja, cetus Duhe berlagak. Xiaoyan yang mengenali Duhe sebagai pangeran yang sempat membuat masalah di sekte mereka, hendak melangkah menengahi. Namun Tetua Zhu memberi isyarat menahannya. Tidak masalah, menurutmu kompensasi yang adil itu berapa? Tanya Tetua Zhu santai. Sontak kerumunan penonton berkumpul dan berbisik-bisik. Beberapa warga pembenci Duhe mulai mengecam aksi pemerasan terang-terangan tersebut, bahkan menyebut pakaian Duhe tak bernilai 1 koin emas pun. Di sisi lain, pelayan Duhe yang tertahan di tengah kerumunan berusaha menerobos mendekat. Duhe semakin kesal karena di pojokan warga. Ia mengancam akan membawa Tetua Zhu ke keluarga kerajaan jika tidak membayar. Samar-samar jiwanya merasa tidak asing dengan wajah sang tetua, tetapi ia lupa di mana pernah melihatnya karena jarak yang terlalu jauh saat di pavilion pembakaran dupa. Tepat saat itu, pelayan Duhe berhasil menerobos kerumunan. Namun, begitu pandangannya jatuh pada sosok Tetua Zhu yang berdiri tenang bersama Xiaoyan, pupil matanya seketika menyempit tajam, menyadari bahwa bencana besar baru saja terjadi. Dasar orang tua, aku memberimu jalan keluar, jangan tidak tahu berterima kasih, dengus Duhe dingin. Meskipun berusaha berpura-pura tenang, keramaian yang makin padat membuatnya mulai gelisah. Aku hanya orang yang keras kepala, sahut Tetua Zhu perlahan dengan suara yang sengaja dikencangkan sehingga orang-orang di sekitarnya bisa mendengar jelas. Tidak jauh dari sana, Wenzi menyadari sesuatu. Suara itu gumamnya seraya mendongak ke arah posisi Tetua Zhu. Ia pun segera menginstruksikan pemuda di depannya, "Kamu kembali dulu. Aku akan menjelaskan detailnya setelah urusan di sini selesai. Selain itu, bawa kedua orang itu ke pintu masuk istana bawah tanah untuk menunggu kami. Semoga tidak terjadi hal buruk." Usai berkata demikian, Wenzi bergegas menuju lokasi. Melihat kehadiran sang guru besar, kerumunan mulai bersorak dan memberi jalan. "Haha, guru besar sudah datang." Namun di dalam hatinya saat melihat Duhe, Wenzi langsung membatin geram anak ini. Dia hanya tahu cara membuat masalah. Wenzi melangkah ke tengah arena di mana Duhe dan Tetua Zhu berada. Tanpa bertanya apa-apa, ia langsung membentak Duhe dengan suara penuh amarah, minta maaf kepada tetua. Tapi jelas itu dia. Duhe mencoba membela diri karena enggan. "Apakah kau belum cukup malu?" potong Wenzi dingin, lalu memalingkan wajahnya.
Ketegasannya mendadak hilang berganti senyuman penuh hormat saat menatap Tetua Ju. "Tetua, anak ini tidak membuat masalah sama sekali kan?" Tetua Ju menjawab, "Dia tidak membuat masalah, tetapi dia menabrak saya dan kemudian secara keliru menuduh saya menabraknya terlebih dahulu. Sayang sekali, keluarga Kekaisaran Xuanling ini benar-benar mengecewakan." 今日你只有2个选择，要么和晴儿完婚，垂死挣扎。今日就是你们的死。 Ia memasang ekspresi sedih membuat penonton langsung mencemuh Duhe. Bisikan miring pun bermunculan. "Aku sudah lama mendengar pangeran ke-6 ini cuma bermalas-malasan menindas gadis lugu dan sekarang malah menindas orang tua. Bukankah begitu? Entah kenapa Raja Xuanling mentolerir orang tak berguna seperti itu." Melihat Duhe masih bergeming, Wenzi membentak lagi. "Kenapa kamu berdiri di situ, berlutut dan minta maaf kepada senior?" Wenzi, jangan berpikir karena kau guru besar, kau bisa memerintahku sesuka hati. Aku menolak. Tolak Duhe keras kepala. "Kau sendiri yang menyebabkan ini," tegas Wenzi. Dengan gerakan secepat hantu, ia tiba-tiba muncul di belakang Duhe dan menendang pergelangan kakinya. "Bruk." Duhe menjerit dan langsung berlutut tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Dia masih junior, pelajaran sederhana sudah cukup. "Ayo pergi," pangkas Tetua Ju perlahan, lalu berjalan menuju kedalaman kota Xuanling. Di sisi lain, Xiaoyan dan yang lainnya diam-diam mengagumi Tetua Ju. Pangeran ke-6 ini adalah orang yang sebelumnya mencoba membuat masalah di paviliun pembakaran dupa mereka. Meski tidak berhasil, rasanya sangat memuaskan melihat orang mereka sendiri menampar wajah pangeran mereka di wilayahnya sendiri. Lagi pula, paviliun pembakaran dupa sangat protektif terhadap anggotanya. Xiaoyan dan yang lainnya tersenyum lalu menyusul. Sebelum menyusul, Wenzi memberi peringatan resmi pada Duhe. "Pangeran ke-6 Duhe, jaga dirimu baik-baik. Atas nama keluarga kekaisaran, saya secara resmi memperingatkan Anda bahwa Anda tidak berhak menginginkan apapun." Kelompok berlima itu pun menghilang, menyisakan tatapan putus asa Duhe. Kali ini, ia sadar telah memprovokasi orang yang salah. Di keluarga Kekaisaran Xuanling, selain Raja Xuanling, perkataan Wenzi adalah hukum. Artinya, haknya untuk bersaing menjadi penerus telah dicabut sepenuhnya. Orang-orang jeli di kerumunan mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa latar belakang keempat orang itu sampai guru besar Wenzi begitu menghormati mereka. Penonton pun perlahan bubar, meninggalkan Duhe dan pengawalnya. "Aku belum berdamai." Melolong Duhe hampa ke arah langit. Kata-kata Wenzi memastikan ia tak akan lagi mendapat sumber daya atau izin berpartisipasi dalam hal apapun, menjadikannya pangeran sebatas nama. "Pangeran ke-6, ayo pergi. Masalah ini membutuhkan pertimbangan yang cermat," ajak petugasnya. Duhe paham ini bukan tempat yang tepat untuk berdiskusi, lalu bergegas pulang ke kediamannya. Di perjalanan, Wenzi meminta maaf. "Kau telah melihat lelucon." Tetua Ju menanggapi santai. "Bukan apa-apa, mari kita fokus pada hal yang penting dulu." Sambil berjalan menyusuri jalan menuju bagian terdalam kota, Tetua Ju teringat sesuatu. "Oh, ngomong-ngomong, ku dengar ada lelang besar yang diselenggarakan di kota Xuanling beberapa bulan lagi. Kalau Elder berminat, Anda bisa datang berpartisipasi. Lelang ini akan menampilkan banyak barang aneh dan menakjubkan," jawab Wenzi ramah. "Kalau begitu, aku pasti akan pergi dan mengajak anak-anak kecil ini melihat dunia," sahut Tetua Ju seraya mengambil alih pimpinan jalan. Mendengar hal itu, mata Xiaoyan berbinar penuh semangat. Jika tokoh sekuat Tetua Ju saja tertarik, barang yang dilelang pasti sangat luar biasa. Sebagai alkemis tingkat tinggi, Xiaoyan memiliki kekayaan melimpah yang setara dengan kekayaan sebuah negara. Tetua Ju menambahkan, "Masih ada lebih dari sebulan sampai lelang. Selama waktu ini, kalian semua sebaiknya benar-benar menikmati keindahan kolam Kekaisaran Xuanling." Apa yang dikatakan Elder benar sekali. "Semuanya, silakan ikuti saya," seru Wenzi. Sesaat kemudian, ia memimpin rombongan menuju lokasi yang sangat mempesona dengan penjagaan amat ketat. Dijaga ratusan prajurit, pakar berpengaruh, serta beberapa sosok besar yang berdiri mencolok. Xiaoyan dan yang lainnya berjalan menaiki beberapa anak tangga hingga tiba di pintu masuk aula yang megah. Di sana, tampak dua sosok yang sangat mencolok berdiri menanti, yaitu gumam Xiaoyan seraya mendongak. "Istana bawah tanah," bisik Mu Feng dengan nada terkejut yang amat jelas. Melihat tulisan itu, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Ia teringat ucapan gurunya, Raja Naga Emas, bahwa tempat terakhir kali melihat Yanqi, sang api suci, adalah di istana bawah tanah ini. Melihat reaksi tak biasa Xiaoyan dan Mu Feng, Mu Yingning penasaran dan bertanya, "Kenapa kalian berdua begitu terkejut? Sebenarnya apa itu istana bawah tanah?" Mu Feng pun menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah gudang harta karun terbesar
besar, keluarga Kekaisaran Xuanling yang menyimpan seluruh warisan mereka. Karena kerap disatroni pencuri, penjaganya sangat ketat. Bahkan seorang ahli dou di tingkat puncak pun harus berpikir 2 kali sebelum menantang para penjaga di sana. Mu Yingying mencoba menyelidiki kedalaman istana bawah tanah dengan matanya, namun tak menemukan apapun. Di sisi lain, Xiaoyan berspekulasi dalam hati. Ia menduga kolam Kekaisaran Xuanling yang penuh khasiat ajaib itu berada di dalam istana bawah tanah ini, sementara untuk api suci, ia harus menunggu saat yang tepat. Sambil menanti, Xiaoyan memperhatikan Wenzi yang bergeming di luar aula tanpa menyapa penjaga, seolah sedang menunggu seseorang. Tetua Zhu pun menyipitkan mata dengan santai. Mengandalkan perlindungan Tetua Zhu, Xiaoyan secara berani menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki bagian dalam. Melihat hal itu, Wenzi membatin keheranan mengapa kekuatan jiwa anak ini begitu menakutkan. Namun tepat saat memasuki pintu masuk, kekuatan jiwa Xiaoyan mendadak ditelan oleh kekuatan dahsyat yang tak dijelaskan, yang kemudian balik menyerang ke arahnya. Tidak bagus, batin Xiaoyan panik. Beruntung, Tetua Zhu segera angkat bicara dan menetralkan serangan gaib tersebut. Wenzi mengumpat gusar dalam hati, sialan. Pasalnya, jika Tetua Zhu tidak campur tangan, serangan tadi bisa melukai Xiaoyan dan menggugurkan kualifikasinya masuk ke kolam. Usai berterima kasih pada Tetua Zhu, Xiaoyan menghentikan penyelidikannya sambil bergumam heran karena tak merasakan suhu panas khas api suci. Tak lama kemudian, Wenzi memecah kecanggungan. Hehe, mereka akhirnya datang. Dari arah lain muncul 2 sosok seusia Xiaoyan dan kawan-kawan. Yang pria bertubuh sangat tinggi hingga 2 meter, namun kurus kering tinggal kulit dan tulang. Sebaliknya, yang wanita sangat pendek, sekitar 1,3 meter, tetapi bertubuh gempal. Meski begitu, para prajurit yang berpatroli tampak menunjukkan rasa hormat dan niat baik saat kedua orang itu melintas. "Halo penasihat agung Kekaisaran," sapa sebuah suara lembut di belakang Wenzi. Pasangan yang terus bergandengan tangan itu ternyata adalah murid kebanggaan keluarga Kekaisaran Xuanling yang dikirim untuk masuk ke kolam Kekaisaran bersama 3 murid pavilion pembakaran dupa. Penampilan unik mereka sendiri merupakan dampak dari metode kultivasi khusus yang mereka jalani. Tetua Zhu dan Wenzi saling bertukar pujian hangat mengenai bakat luar biasa dari para junior tersebut. Setelah semua orang berkumpul, Wenzi mengajak rombongan untuk segera berangkat. Saat melangkah maju bersama Tetua Zhu, sebuah pesan suara terngiang di pikiran Xiaoyan dari sang tetua. "Ingatlah untuk menjaga kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu tetap terkendali. Istana bawah tanah ini tidak seperti paviliun pembakaran dupa kita." Xiaoyan mengangguk diam-diam. Ia menyadari dalam hati bahwa rahasia yang tersimpan di dalam istana bawah tanah ini jelas jauh lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Rombongan 7 orang itu perlahan menaiki tangga menuju pintu masuk istana bawah tanah. Namun setibanya di sana, beberapa prajurit bersenjata lengkap mendatangi dan menghadang Xiaoyan beserta kelompoknya dengan waspada. Berhenti tepat di situ, ini tempat terpenting keluarga kerajaan Xuanling. Personel yang tidak berkepentingan harap mundur. Jika ingin masuk, tunjukkan kartu masuk Anda. Tegas seorang komandan batalion bertanda 3 bintang di bahunya. Di struktur militer mereka, tanpa bintang adalah prajurit biasa, 1 bintang untuk ketua regu, 10 orang, 2 bintang untuk komandan kompi, 5 regu, dan 3 bintang untuk komandan batalion, 5 kompi. Menanggapi hal itu, Wenzi mengambil sebuah jimat giok dari cincin spasialnya dan menyerahkannya. "Kapten Luo, Anda telah bekerja keras. Sesuai adat, saya membawa mereka ke kolam Kekaisaran Xuanling." Setelah memverifikasi jimat tersebut 3 kali, Kapten Luo memberi hormat militer lalu memberi isyarat agar mereka masuk seraya berteriak ke belakang. "Verifikasi berhasil, Anda dapat melanjutkan." Rombongan pun melangkah menuju luar aula utama. Di sisi lain, Kapten Luo membatin heran melihat pasangan bersaudara yang tinggi, gemuk, dan pendek kurus itu. Sebab asal-usul mereka berdua memang sangat luar biasa. Tak lama kemudian regunya kembali melanjutkan patroli. Tepat di pinggiran istana bawah tanah terdapat penghalang tak terlihat yang mengisolasi area tersebut, sehingga mereka harus menunggu petugas memprosesnya agar tak terkena serangan balik penghalang yang mengerikan.
Di dekat pembatas aula, beberapa perwira berzirah perak dan memancarkan aura pembunuh turut menjaga tempat itu. Salah satu perwira tersenyum menyapa, "Haha, penasihat Kekaisaran Wen, kaulah yang membawa mereka ke kolam Kekaisaran Xuanling lagi kali ini." Wenzi merespon singkat seraya menyerahkan jimat gioknya. Pada saat yang sama, Xiaoyan memperhatikan ukiran kepala harimau di bahu perwira tersebut. Ukiran itu melambangkan Legiun Gigi Harimau, salah satu dari 3 legiun paling elit milik keluarga kerajaan Xuanling selain Legiun Elang Serigala dan Legiun Pembunuh Naga yang telah berdiri puluhan ribu tahun sejak kerajaan didirikan. Di satu sisi, Legiun Gigi Harimau beranggotakan 200 orang dengan syarat kelulusan minimal ahli Dou di bintang 5 tingkat awal. Anggotanya mendapatkan prioritas sumber daya hingga hak masuk kolam kekaisaran. Di sisi lain, Legiun Elang Serigala jauh lebih mengerikan dengan jumlah terbatas hanya 100 orang dan khusus diisi oleh para ahli Dou di bintang 6. Sementara itu, puncak kekuatan militer kerajaan berada di tangan Legiun Pembunuh Naga. Legiun terkuat ini hanya berisi 10 orang tokoh puncak yang namanya telah tersohor di 3 surga Xuanling. Syarat minimalnya adalah Dou di bintang 7, serta telah memberi kontribusi besar. Berbeda dari 2 legiun lain yang pengerahannya membutuhkan persetujuan dewan, Legiun Pembunuh Naga berada langsung di bawah yurisdiksi Raja Xuanling dan posisinya sangat dihormati, bahkan oleh para pangeran. Menariknya, keanggotaan legiun ini tidak pernah berganti selama ratusan tahun sehingga kekuatan 10 anggotanya dipastikan sudah jauh meningkat. Sepertinya kekuatan keluarga kerajaan Xuanling lebih besar dari yang kubayangkan, batin Xiaoyan sambil menggelengkan kepala. Kendati demikian, Xiaoyan bertekad mendapatkan api suci berapapun harganya jika benda itu memang ada di sana. Namun, ia tidak terburu-buru dan tetap tenang, sebab ia sadar akan identitasnya sendiri sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, sosok yang jasanya selalu dicari dan membuat banyak orang kuat dengan senang hati berhutang budi padanya. 你不可挑战他人，退下吧。